kasih Anda masih tetap bersama kami di Jendela Istana. Pemirsa, lebih dari 14.000 peserta telah menyelesaikan tahap awal program magang nasional. Tidak berhenti di situ, ribuan lainnya kini ditempa melalui pelatihan vokasi nasional dari lulusan SMA hingga perguruan tinggi dengan sertifikasi resmi dan keterampilan yang nyata. Karena bagi Presiden Prabowo Subianto, membangun bangsa tidak cukup hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi memastikan setiap anak bangsa punya kemampuan untuk mengisinya. Di tengah kerasnya persaingan dunia kerja, di saat jutaan anak muda Indonesia berjuang mencari peluang, ada satu pertanyaan besar yang terus menggema. Apakah mereka siap? Hari itu di Istana Merdeka, Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Ketenagakerjaan. Bukan sekedar untuk menerima laporan, tetapi untuk memastikan bahwa masa depan generasi muda Indonesia benar-benar dipersiapkan. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli melaporkan langsung perkembangan program strategis ketenagakerjaan. Fokusnya jelas, pengembangan kompetensi dan pelatihan vokasi nasional. Saya diminta melaporkan satu terkait dengan apa yang sudah berjalan di Kemnaker. Pertama kan magang nasional, itu sudah selesai batch 1 sebanyak 14.000 sekian orang tadi saya laporkan, termasuk hasil evaluasi. Ya, nanti detail kami akan sampaikan hasil evaluasinya. Saya sampaikan bahwa sekarang peserta magang fasenya adalah sertifikasi yang secara gratis kita berikan, dan sertifikasi itu ada di balai-balai Kementerian Ketenagakerjaan. Lebih dari 14.000 peserta telah melewati tahap pertama program magang nasional. Namun bagi pemerintah, angka itu bukan sekedar statistik, melainkan langkah awal menuju perubahan besar. Di dunia kerja modern, ijazah saja tidak cukup. Dibutuhkan bukti nyata, kompetensi yang teruji, dan diakui secara nasional. Jadi peserta magang batch 1 sekarang sedang menyiapkan diri untuk melakukan sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat BNSP. Itu saya sampaikan, alhamdulillah respons beliau baik. Sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi menjadi tiket penting untuk membuka pintu kesempatan kerja yang lebih luas dan lebih layak. Program ini tidak berhenti di satu tahap. Pemerintah tengah menyiapkan evaluasi dan rencana ekspansi agar semakin banyak anak muda mendapatkan kesempatan yang sama. Kedua, terkait dengan pelatihan vokasi juga. Saat ini sedang kita laksanakan pelatihan vokasi nasional batch pertama. Jadi kita punya program untuk lulusan perguruan tinggi, dan kita juga punya program untuk lulusan SMA dan SMK. Jumlahnya 10.500 orang, tadi saya juga laporkan. Termasuk juga bahwa pelatihan vokasi ini bisa kita jadikan sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan kompetensi dari angkatan kerja kita. Dukungan Presiden Prabowo Subianto menjadi kunci agar program ini tidak hanya berjalan, tetapi berkembang dan berdampak luas. Tidak hanya magang, pelatihan vokasi nasional juga terus digencarkan, menjangkau dua kelompok penting, lulusan perguruan tinggi dan lulusan SMA serta SMK. Program ini dirancang agar tidak ada yang tertinggal, karena setiap anak muda Indonesia berhak memiliki kesempatan untuk berkembang dan berdaya saing. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai sekolah formal, tetapi juga pelatihan, keterampilan, dan kesiapan kerja nyata. Pelatihan vokasi menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan dunia industri. Ini adalah investasi. Investasi pada manusia, pada kemampuan, dan pada masa depan bangsa.
Di balik program ini ada cerita-cerita kecil tentang harapan yang tumbuh kembali, tentang anak muda yang akhirnya mendapatkan pekerjaan, tentang keluarga yang kembali memiliki penghasilan, dan tentang mimpi yang perlahan menjadi nyata. Membangun bangsa tidak selalu dimulai dari hal besar. Kadang, ia dimulai dari satu pelatihan, satu kesempatan, dan satu kepercayaan. Hari ini ribuan anak muda telah melangkah. Dan di balik langkah itu, ada satu keyakinan yang dijaga, bahwa negara hadir untuk memastikan setiap generasi tidak hanya bermimpi, tetapi juga mampu mewujudkannya. Pemirsa, rangkaian laporan agenda Presiden telah kami sajikan untuk Anda. Terima kasih telah menyaksikan Jendela Istana. Jangan lupa untuk menyimak kembali acara ini esok hari di jam yang sama. Tentunya hanya di Garuda TV. Kini saatnya saya Sevanya Sara mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.